Saudara, saya ingin mengajak kita melihat apa yang Tuhan Yesus katakan. Satu pertanyaan yang sering menjadi perenungan saya sebenarnya. Pertanyaan ini dikatakan saudara dalam Lukas 18 ayat 8b itu dikatakan begini. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, ini satu pertanyaan yang ketika saya merenungkan dalam hidup saya, ketika saya mengingat pertanyaan ini, itu terus mengingatkan saya, Sumardi, apakah engkau hari ini sedang hidup di dalam iman yang dikehendaki, yang diinginkan, yang dirindukan Tuhan ketika dia nanti pun datang di dunia ini? Adakah ia, Tuhan Yesus, mendapati iman di bumi? Atau kalau kita persempit, adakah Tuhan Yesus mendapati iman di dalam dirimu, di dalam diriku ketika dia datang kedua kali? Saudara, yang saya ingin mengajak kita perhatikan konteks ayat kalimat ini. Perikop pernyataan ini diletakkan dalam satu rangkaian perumpamaan hakim yang tidak benar. Biasanya dipahami sebagai apa cerita ini? Hakim yang tidak benar. Yang kita pahami biasanya dipahami sebagai apa? Ada janda itu, janda yang datang kepada hakim yang lalim. Biasanya dipahami apa? Konteks apa? Yang sering kita pahami. Gak ada yang satu ingat? Atau gak pernah baca hakim yang lalim, bacanya hakim yang baik? Di Alkitab gak ada hakim yang baik, kecuali Yesus saja. Dalam konteks ketekunan berdoa. Betul? Karena cerita itu dikatakan apa? Sekalipun hakim ini lalim dan yang punya masalah ini janda. Perhatikan, janda dalam konteks dulu ya, bukan janda sekarang. Karena kalau janda sekarang itu pengertiannya beda. Zaman dulu itu namanya janda itu orang yang tidak punya apa-apa, bukan hanya materi. Orang yang gak punya status apa-apa. Karena konteks itu, wanita itu berharga kalau punya suami. Wanita itu berharga kalau punya anak. Jadi kalau suami dan anak gak ada nilai. Nah, ini janda yang tak berharga ini datang mengadukan nasibnya. Orang yang tak bernilai ini datang kepada siapa? Hakim yang gak benar. Hakim yang benar aja kadang-kadang mungkin gak memperhatikan. Maka konteks ini dipahami bagaimana ketekunan kita berdoa. Dalam konteks ketekunan berdoa itulah pertanyaan ini muncul. Adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita mempelajari satu topik yang sangat penting. Iman yang berkualitas. Saudara, dalam relasinya dengan doa yang saya ingin ajak kita pelajari. Ya, karena beberapa waktu lalu kita membahas tentang iman, tapi hari ini saya ingin merelasikannya dengan doa kita. Mari kita membuka Alkitab kita, saudara, bersama-sama dari Lukas pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat 46 sampai 49. Memang nanti saya akan fokus ayat 47 sampai 48 saja, 2 ayat saja ya. Karena waktu kita juga sangat terbatas. Mari kita membaca Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai dengan ayat 49. Saya akan membacakan secara perlahan untuk kita semuanya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyamakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh
dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara, ayat ini kita akan pahami bagian ini dengan satu bingkai iman yang berkualitas. Saudara, kalau kita berbicara iman yang berkualitas, berarti iman yang bandingannya memang kalau sekarang kan ada barang-barang berkualitas atau yang sering orang senang tuh barang-barang yang bermerek ya kalau sekarang ya. Saya nggak tahu bermerek itu sama dengan berkualitas atau tidak ya. Saya nggak pernah punya barang-barang bermerek soalnya, kecuali dikasih. Karena nggak pernah punya, dikasih, saya pikir barangnya sama dengan barang biasa. Saya karena bagus saya nggak pakai, malah rusak ternyata. Jadi saya memang ini kalau nggak pernah punya barang bagus jadi nggak ngerti juga. Karena barang bagus itu mahal, mungkin identik berkualitas, maka ada banyak tiruannya kan. KW, nggak tahu KW berapa, 1, 2, 3, banyak kan. Katanya yang mirip itu istilahnya apa? Yang mirip, mirror ya, yang mirip katanya. Nah ini ibu-ibu lah yang biasa belanja. Kalau pria mah nggak tahu, pokoknya kasih baju pakai ajanya itu. Segelintir pria yang suka bicara merek soalnya. Ya, kalau pria bilang, wah ini baju bagus, ya bagus, pakai. Nah saudara, ini berbicara iman tidak bicara sesimpel itu kan? Karena iman ini menyangkut sesuatu yang saudara dan saya harus alami. Saya dan saudara harus betul-betul hidupi. Bahkan yang dituntut Kristus ketika dia datang kedua kali. Adakah iman di bumi ini? Adakah aku menjumpai iman di bumi ini? Nah saudara, dalam Lukas ini digambarkan iman yang berkualitas itu seperti sebuah bangunan rumah yang dibangun sedemikian kokoh karena dikatakan di situ didasarkan atas menggali dalam-dalam, meletakkan dasarnya di atas batu, ya. Ini Pak Situmorang ini yang tahu yang kayak gini ya. Kalau kita nggak ngerti kan. Kalau Pak Situmorang mau membangun pasti pikirkan nih, ya tanahnya jenisnya bagaimana, ya kan? Karena macam-macam tanah itu beda dasarnya, ya kan? Nggak semua tanah sama, ya. Diteliti dulu. Kenapa? Karena dasar itu menentukan bagaimana bangunan itu berapa lama bertahan, kemampuan ke atasnya berapa lantai, saudara. Jadi dibangun dan dikatakan meletakkan dasarnya di atas batu. Dan iman yang berkualitas itu kelihatan ketika menghadapi ujian. Ayat itu mengatakan apa? Ketika datang air bah, ya, dan banjir melanda rumah itu tidak dapat, perhatikan saudara, rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena apa? Karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi ketika datang air bah, harus benar kalimatnya, bukan datang air bah, bukan. Ya kalau datang air bah itu airnya belum kencang, air bah, enggak itu. Ini air bah, betul-betul air bah gitu. Jadi air yang betul menghantam dari berbagai lini, kekuatannya begitu tinggi, enggak apa-apa, enggak tergoyahkan. Iman seperti itu, saudara. Nah memang untuk membandingkannya kan saya dan saudara harus mengerti contoh iman yang tak berkualitas. Saya mencoba mengambil contoh, ya. Saya ambil contoh yang wanita, saya ambil contoh yang pria, ya kan? Karena nanti kalau wanita semua yang wanita marah jadinya, enak amat. Jadi masa wanita imannya tak berkualitas, kalau pria semua yang pria marah selesai ini. Jadi saya ambil dua-duanya lah, pria dan wanita. Dan saya ambil dari Alkitab, karena kadang kalau sejarah-sejarah ya saya kadang suka meragukan validasinya, apalagi pengalaman orang-orang. Saudara, dalam Alkitab digambarkan ada dua contoh yang saya ambil hari ini. Iman yang sering kita alami, yang sering kita miliki.
yang kandas ketika menghadapi sesuatu. Seperti rumah yang tidak kokoh dibangun. Ketika ada hantaman, roboh. Saudara. Nah, ini di negara kita peristiwa itu sering terjadi kan. Rumah roboh. Iman yang pertama itu kita bisa belajar iman yang tak berkualitas dari imannya istri Lot. Ya. Istri Lot siapa namanya? Di Alkitab enggak ditulis, ya kita kasihlah Bu Lot. Ya kan, istri Lot kan Ibu Lot. Ya kan, karena enggak ada di Alkitab. Ya. Jadi Ibu Lot. Saudara, apa namanya sebenarnya dimiliki iman ini? Saya boleh menyebutkan iman ini iman yang mengalami kegagalan dan kebinasaan. Saudara, kalau kita tahu Lot itu kan saudaranya Abraham. Sama-sama diajak oleh Abraham, Lot ini meninggalkan ya apa namanya itu Ur Kasdim itu untuk pergi ke Kanaan. Sama-sama diajak meninggalkan Haran untuk menuju Kanaan. Sekalipun di tengah jalan ada sedikit selisih paham dan disuruh pisah. Lot orang yang beriman sebenarnya. Tapi kita belajar dari sisi istri Lot. Apa yang terkenal dari istri Lot? Dia jadi tiang garam. Kenapa dia jadi tiang garam? Karena dia kenapa? Guru sekolah minggu. Kenapa istri Lot jadi tiang garam? Kenapa? Istri Lot lupa dia menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Hei, berarti kenapa istri Lot jadi tiang garam? Karena menoleh ke belakang. Jadi jangan menoleh ke belakang. Jadi tiang garam nanti. Iya. Kan itu yang sering digambarkan kan? Menoleh ke belakang. Apa sih yang menjadi masalah? Saudara, pada waktu itu Tuhan Allah ingin memusnahkan Sodom Gomora karena dosanya begitu luar biasa. Manusianya boleh dikatakan, definisikan manusia yang bejat. Termasuk menyangkut masalah moral. Termasuk masalah asusila. Termasuk kalau saudara sekarang berbicara tentang dosa-dosa sekarang, dosa seks, ya, itu selalu mengacu kepada dosa Sodom Gomora. Nah, Tuhan ingin menyelamatkan Lot dan keluarganya. Karena itu dihujani, hujan api, hujan belerang, maka harus pergi. Kalau pergi buru-buru apa yang bisa Anda bawa? Nggak ada yang bisa. Pergi buru-buru, ya. Pernah lihat orang kebakaran? Panik kebakaran? Saya pernah menolong orang kebakaran, ikut menolong, bukan saya sendiri. Jadi ada orang itu pergi itu keluar masuk, apa tahu nggak yang dibawa? Anjing. Anjing, saya nggak itu lari sana, lari sini. Saya bilang, aduh Ci, itu apa yang kami perlu bawa? Enggak ini. Jadi lari-lari cuma bawa anjing itu aja. Karena panik. Dengan kata lain, orang yang buru-buru kan pasti tidak bisa bawa apa-apa. Apa yang kebayang kalau kita harus pergi nggak bisa bawa apa-apa? Berarti menyangkut hartanya. Pasti punya barang-barang berharga mungkin istri Lot ini. Iya kan? Yang selama ini dicarinya. Karena Lot orang kaya. Lot orang bukan orang miskin. Makanya berebutkan antara gembala-gembalanya Lot dengan gembala-gembala Abraham. Konflik mereka. Tuhan bilang ayo pergi. Ya, ayo pergi terus. Enggak, tapi ini menoleh ke belakang. Ingin balik. Sudah, maka seringkali kelemahan atau jenis iman ini diidentikan iman yang begitu lemah ketika menghadapi masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah masa-masa yang sulit. Ada banyak orang yang jatuh menyangkut uang. Bukan hanya karena nggak ada uang, justru banyak orang jatuh ketika banyak uang. Ya, saya sering katakan dalam bimbingan pranikah, pria dan wanita itu beda. Tantangan wanita adalah ketika nggak ada uang. Tantangan wanita.
Jadi kalau nggak ada, ini konteks rumah tangga ya, suami istri kan. Maka banyak istri-istri yang tidak setia ketika miskin. Ya, jadi kalau miskin pun setia, setialah itu istrimu. Ya, jadi bersyukurlah. Ya, tapi nggak ada yang miskin di sini. Ya, itu wanita. Tantangannya itu ketika miskin, berarti nggak punya harta. Tapi pria terbalik. Kalau pria itu kalau miskin-miskin baik-baik dia. Di rumah terus jarang pergi. Mau pergi kemana nggak punya apa-apa. Ya nggak punya. Tapi kalau pria sudah mulai banyak duit, udah bertingkah itu. Makan aja jarang di rumah. Oh tadi meeting katanya padahal makan di restorannya. Tapi kalau nggak punya uang, rajin makan di rumah. Apapun disediakan dilahap gitu. Jadi hati-hati ya ibu-ibu yang suaminya sudah mulai berhasil, ya kan? Ikat kakinya. Oh bukan. Ini tantangan. Karena memang beda tantangan itu. Nah iman, sejenis iman istri Lot itu harta atau keuangan menjadi masalah tentang iman. Maka saudara lihat ada banyak orang meninggalkan imannya karena uang. Apakah karena nggak ada uang atau karena ingin dapat uang? Uang ini paket lah ya, termasuk jabatan dan lain sebagainya. Ada banyak. Juga iman ini dikatakan tantangan menyangkut apa? Menyangkut masa-masa sulit. Masa sulit itu bukan hanya uang kan? Kondisi sulit. Menyangkut masalah apa? Sakit penyakit. Ada banyak orang makin tidak percaya ketika sakit. Aneh juga ya. Harusnya ketika sakit makin percaya kan? Ini banyak orang sakit malah nggak percaya. Ada juga. Atau mungkin masalah-masalah tekanan mental, masalah moral dan sebagainya. Iman yang seperti ini, iman yang banyak sebenarnya dimiliki orang percaya zaman ini. Orang percaya zaman ini ada banyak orang yang percaya cengeng. Cengeng banget begitu. Sedikit-sedikit langsung meragukan Tuhan. Masalahnya sedikit. Saudara, iman yang seperti ini bukan iman yang berkualitas. Iman yang seperti ini bukan iman yang berkualitas. Saudara, iman yang sepertinya bagus, ada istilah yang bagus untuk generasi ini, tapi saya nggak mau bahas generasi ini. Tapi ada istilah generasi apa namanya itu? Generasi strawberry. Ya ada itu ya istilahnya. Saya ingin gambarkan strawberry itu aja. Strawberry bagus kan? Tapi strawberry itu kan buah yang sangat rentan ya. Makanya bungkusnya seperti kasih bungkus telur. Karena dia kena gesekan sedikit, lebam. Nah bayangkan iman seperti itu. Wih kayaknya beriman kali, kayaknya. Tapi begitu aja gesekan sedikit, lebam dia. Nah iman yang tak berkualitas. Nah yang kedua, contoh yang kedua, saudara imannya Thomas. Apa sih yang populer dari Thomas? Dia orang ada di sekitar Yesus, iya. Ya, ini saya lihat dari sisi yang lain ya teman-teman, Bapak Ibu. Ya karena saya pernah sampaikan dari sisi yang positif. Saudara, dia dekat dengan Yesus. Tapi ketika dia mengalami ditinggalkan Yesus, berarti sedang krisis kepemimpinan karena pemimpinnya nggak ada. Dan dia menginginkan tanda, bukti bahwa betul-betul yang dipercaya itu Yesus hidup dan bangkit dan hidup. Dan belum mendapatkannya, meninggalkan Tuhan. Saudara, maka iman yang sejenis ini juga banyak dimiliki orang. Begitu sepertinya orang yang seperti, apa istilah orang itu, macam betul aja ngikut Tuhan gitu. Pokoknya macam betul ikut Tuhan. Tapi ketika mengalami krisis, kepemimpinan apakah di dalam keluarga, apakah di dalam komunitas, apakah di dalam gereja, bahkan ketika dia meminta sesuatu bukti tapi tidak mendapatkannya, ya orang-orang gini suka minta bukti. Tuhan, jika engkau ada, kayak hebat kali ya, tolong buktikan engkau lakukan ini. Saya kadang suka berperan sebagai Tuhan. Emang kalau nggak gua buktiin ngapain? Pernah nggak saudara kalau minta bukti kepada Tuhan kemudian Anda bayangkan diri Anda sebagai Tuhan? Emang kalau saya nggak buktikan kenapa?
Tapi saudara mau katakan banyak orang memiliki iman sedemikian. Pingin bukti. Ketika tidak mendapatkan seperti yang diinginkan, dia meninggalkan Tuhan. Saudara, ini salah satu atau salah dua contoh iman yang tak berkualitas. Yang saya dan saudara mengalami iman yang berkualitas. Iman berkualitas tadi dicontohkan oleh Tuhan Yesus itu ketika terujinya apa? Ketika menghadapi masalah. Saya pernah contohkan ya, suatu ketika saya diundang untuk menyampaikan sesi pembinaan yang nginep beberapa 2 atau 3 malam di Agromuko. Ini Pak Guru sudah dari sana soalnya, jadi saya sebut namanya Agromuko, di Muko-Muko. Itu sebelum ditebas seperti sekarang, di samping gereja Agromuko itu aja banyak pohon-pohon. Ya. Selain sawit itu ada pohon-pohon tinggi-tinggi. Ya, pohon karet atau apa saya nggak begitu memperhatikan. Jadi karena pagi ya kalau di rumah memang saya nggak rajin olahraga, tapi kalau di tempat lain saya rajin olahraga. Karena nggak tahu mau ngapain kan, selesai doa pagi kan. Jadi saya keliling-keliling begitu kan. Saya baru jalan ya, bagus-bagus saja. Waktu pas jalan, untung saya nggak di situ juga. Itu pohon roboh, debem gitu ya, pung gitu ya. Untung pas saya nggak di situ. Tadi saya lihat sama aja pohonnya. Saudara, kelihatan sama. Tapi ketika menghadapi tantangan, enggak sama. Ya, orang Kristen kelihatan sama nih. Kalau nyanyi semua sama semangat kan? Ya. Oh, semangat. Tapi terujinya kapan? Ketika menghadapi tantangan. Anda tetap kuat atau Anda seperti pohon itu roboh. Kenapa? Akarnya enggak ada. Dasarnya enggak ada. Maka pertanyaan kita, bagaimana supaya kita seperti bangunan yang kuat tadi. Tuhan Yesus memberikan saudaraku 3 ya, langkah yang harus kita alami, yang harus kita kerjakan. Dari ayat tadi, ayat 47. Apa dikatakan? Yang pertama dikatakan apa? Datang kepadaku. Saudara, sekali lagi karena saya merelasikannya dengan doa, saya ingin saudara memahami ini. Konteks yang simpel datang kepada Tuhan itu melalui apa? Ya berdoa, betul kan? Kalau datang ke gereja kan seminggu sekalinya. Itu pun ada orang-orang yang kadang suka arisan, gak datang-datang. Minggu ini arisan sana, minggu besok arisan. Setiap minggu ada arisan, jumpanya Natal. Iya, makanya kalau Natal gak cukup kan gereja kita. Ya mau ditambah taruh, apa tenda, ya kan. Jadi kalau Natal saja. Tuhan katakan datang kepadaku. Datang. Maka untuk memiliki iman yang berkualitas tidak saya dan saudara harus datang. Berarti mempunyai relasi yang intens kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi intim. Betul kan? Maka kalau kita ingin dekat seseorang, ketemunya berapa lama? Berapa minggu sekali? Kalau sebulan sekali pasti enggak intim. Ya, ini kebetulan pagi kan ada banyak anak muda kan. Anak-anak muda yang pacaran berapa kali ketemunya seminggu? Sehari 3 kali Pak. Makan siang cuma 1 jam aja dipaksain ketemu loh. Ya, 1 jam makan siang nih ketemu. Ya, kalaupun nggak bisa ketemu kepepetnya macet, ya udah yang penting jalan sedikit terus video call. Ya, coba lihat kanan kirinya. Ya, video call. Kenapa? Ingin membangun kedekatan. Kalau pacaran kagak pernah ketemu, Pak kami nggak apa-apa kok ketemunya setahun sekali. Saya ragu itu. Ketemunya setahun sekali, bagaimana bisa dekat? Telepon jarang, ya kan? Bagaimana bisa dekat? Nggak mungkin. Ya, jadi dalam hubungan dengan Tuhan sama. Bagaimana Anda bisa dekat? Datang kepada Dia nggak pernah. Setahun sekali, bagaimana bisa dekat? Sekali lagi datang yang paling sederhana, bentuk datang yang paling sederhana adalah doa. Anda datang kepada Dia. Anda datang. Nah, setelah datang apa dikatakan? Dikatakan mendengar perkataanku.
Nah saudara, banyak orang berbicara tentang doa itu dalam pengertian yang sifatnya kita ke Tuhan. Iya kan? Nggak ada salahnya sih, benar sih. Tapi kalau engkau pahami hanya doa itu berarti kamu ngadu kepada Tuhan, ya, kamu berseru kepada Tuhan, kamu ngomong kepada Tuhan, dari kamu ke atas, saudara tidak akan mengalami ini. Salah satu sudut doa itu adalah saya dan saudara mendengar dia. Mendengar. Memang bisa mendengar dia itu melalui membaca firman, betul. Tetap kita lakukan. Sudah, maka di gereja ini coba mengcombine. Ada gemas, ada doa, ada nanti yang kita akan jalankan mulai minggu depan, doa berantai. Saudara, kita berbicara tentang mendengar perkataan Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan apa? Ya melakukan. Saudara, saya tadi awali dengan contoh-contoh ketika kalian atau anak-anak muda dekat dengan calonnya. Apa sih yang kalian bicarakan? Kemudian kalau kalian bicarakan, kalian lakukan tidak? Ya ini ngobrol-ngobrol nih dua pasang ya, sepasang ya. Ngobrol, iya ya kayaknya kalau itu rujak di sana itu enak ya, ngobrol-ngobrolnya. Besok pasti, gimana? Yuk kita makan rujak di sana. Padahal kemarin cuma ngobrol. Atau ngobrol-ngobrol yang paling asik. Kayaknya kalau kamu, kalau orang ini cowoknya nih, kayaknya kalau potongan seperti itu cantik kali ya cewek itu ya, gitu ya. Padahal nggak ngomong sama pasangannya. Besok ceweknya tampil dengan tampilan pasangan potongan seperti itu. Padahal nggak di ngomong. Saudara, orang kalau dekat itu melakukan apa yang dikatakan. Sama, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan melakukan apa yang Tuhan katakan. Maka ayat yang ke-46 tadi apa katanya? Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa tadi? Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Kan suka gitu orang kan? Tuhan, Tuhan. Tuhan marah kenapa? Kenapa engkau berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi orang yang datang kepada Tuhan, orang yang mendengar dia, kalau hanya berhenti di situ, Tuhan paling suka, enggak suka, sorry. Karena Tuhan ingin eksekusinya. Melakukan apa yang aku katakan. Maka saudara, semestinya seseorang yang hidup di dalam doa, sudah semestinya kita hidup dalam iman yang berkualitas. Kenapa? Karena saya dan saudara dekat dengan Tuhan. Saya dan saudara dekat dengan Dia. Hanya sekali lagi, apa pemahamanmu tentang doa? Saudara, ada banyak pemahaman tentang doa. Kalau ditanya, orang pasti akan jawab itu. Oh bernafas, oh berkomunikasi, oh mendengar Tuhan. Akan ada muncul jawaban itu. Tapi itu teorinya. Fakta yang sering dialami, atau yang sering terjadi, doa itu hanya dimaknai sempit. Tadi malam saya sampaikan kepada P3MI, banyak orang itu hanya memahami doa sebagai apa? Permohonan. Betul kan? Pak tolong doakan. Itu berarti tolong apa? Pak tolong sampaikan permohonan saya. Ya, jadi waktu saya mau pergi ke Yerusalem itu, ada banyak orang yang titip doa. Jadi saya ingat, untuk saya catat juga. Kalau enggak kan lupa, karena semua permohonan kan. Jadi memang kalau dulu kan orang sampai dititip-titip kertas, ya, sampai disempit-sempit kertas, maka di situ kotor, banyak kotor. Tulisnya kertas permohonan, ya kan? Kita nyampaikan permohonan kan? Maka sampai di sana saya ke tembok itu, ya. Saya pegang tembok itu, dan serius berdoa memohon. Maksudnya saya tidak menafikan itu, tapi yang saya mau katakan makna berdoa seringkali kita maknanya cuma satu, permohonan. Nah padahal kalau kita memahami ini, maka kita nggak punya iman yang berkualitas. Kalau hanya ini, satu sisi ini. Kenapa? Karena kalau kita cuma memohon ini, sebetulnya apa yang kita sedang lakukan?
Kita menjadikan Tuhan itu, kita hanya memanfaatkan Tuhan. Benar kan? Tuhan, saya butuh ini, tolong dong. Tuhan, saya perlu ini, tolong dong. Bahkan kita menempatkan diri kita sebagai apa? Sebagai Tuhan. Yang Tuhan Yesus inginkan kita lakukan adalah kita fokus kepada Dia. Datang kepada Dia, mendengar apa yang Dia katakan, melakukannya. Maka saya dan saudara bisa mengalami kehidupan yang memiliki iman berkualitas. Saudara, ketika kita hidup dalam doa, kita dekat dengan Tuhan, berarti dekat dengan sumbernya. Maka semestinya kita punya iman yang berkualitas. Sudah tanggal 15 kemarin pendaftaran untuk doa berantai kita tutup. Karena saya tunggu sampai lama-lama gak penuh-penuh juga. Jadi saya bilang sama Pak Guru, udahlah tutup. Bukan untuk tidak dijalankan. Kita akan jalankan. Waktu beberapa yang sisa itu, ya kamilah yang nutup. Atau siapa saja nanti yang mau nutup. Ya, maka nanti tanggal 20 September kita akan mengadakan persiapan. Jadi siapa saja Bapak Ibu saling ingatkan, nanti Pak Guru akan buat grup khusus untuk doa berantai hari Senin, ya, dibuat grupnya dan berita-berita akan di situ. Jadi siapa saja yang sudah mendaftar ikut di briefing itu. Karena saya ingin menjelaskan bagaimana apa itu doa berantai, kemudian bagaimana cara melakukannya, apa-apa pokok doanya. Ya, jadi mekanisme bagaimana. Saya ingin mengajak Anda sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan nanti mengalami dan memiliki atau mengalami pengalaman iman, dan tentu harapannya kita memiliki iman yang berkualitas. Melatih kita, saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan saya mau katakan kepada kita semuanya, Tuhan ingin agar gerejanya memiliki iman yang berkualitas, sehingga kehidupan kita, kehidupan yang berkemenangan. Mari kita tundukkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Saya minta untuk singer dan akan maju ke depan. Kita akan angkat pujian ini, rapnya saja. Sebab aku percaya bukan karena melihat, tetapi karena firman-Mu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tuhan, biarkan kami setiap pribadi yang ada di tempat ini, kami memiliki iman yang berkualitas, yang sekalipun begitu banyak menghadapi tantangan, begitu banyak menghadapi ujian, tetapi kami tetap tegak berdiri di hadapan-Mu. Dan hari ini Tuhan, Engkau boleh menghendaki kami untuk kami datang kepadamu, untuk kami mendengar apa yang Tuhan kehendaki, dan untuk kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau mengenal kami semua yang datang pribadi lepas pribadi. Biarkan dalam tantangan zaman yang semakin berat, semakin sulit ini, iman kami semakin diuji dan memperlihatkan kualitasnya. Sehingga Tuhan, kami hidup senantiasa oleh karena pertolongan anugerah-Mu, hidup dalam kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, itu kami berdoa dan kami memohon kepadamu. Semua orang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.